warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya sekalian? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak ya, sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai, selesai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan melihat kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Dari Ibu lihat tadi ya, masih ada satu anak yang belum mengirimkan absennya. Ibu tunggukan itu sampai 5 menit ya. Mungkin ada yang tahu kenapa dia belum absen ya, atau bagaimana? Ya, sebelumnya seminggu lalu kita sudah mempelajari tema 5, subtema 1 pembelajaran ke-1 ya. Nah, mengenai pengukuran panjang suatu benda ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan mengukur panjang benda di dalam kelas. Contohnya mengukur meja, mengukur kursi, lemari dan sebagainya ya. Ibu rasa itu sudah paham ya anak-anak sekalian. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi masih berkaitan dengan tema 5 subtema 1 pembelajaran ke-2 ya, tentang materi Pancasila ya, PPKN ya. Kemudian mata pelajaran kedua adalah bahasa Indonesia ya, tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, hari ini anak-anak kita akan memasuki tema 5 pembelajaran kedua masih subtema 1 ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa itu mampu menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, tujuannya adalah menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan ya. Nanti ada teksnya yang Ibu bagikan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan pada teks percakapan dengan bahasa yang baik. Oke. Nah, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Sebelumnya kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, tadi Ibu sudah absen ya. Masih ada satu anak lagi yang belum hadir. Masih Ibu tunggukan 5 menit lagi ya sebelum Ibu memasuki materi ya. Setelah itu anak-anak buka dulu bukunya di tema 5 tadi. Kita akan mempelajari materi yang pertama dulu, yaitu tentang materi PKN ya. Nah, masih ingat enggak nak, kalau Pancasila itu berasal dari 2 kata ya. Nah, pertama itu adalah panca, artinya 5, dan yang kedua artinya sila. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi kalau digabungkan, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan ya. Nah, di Pancasila itu nak ya, ada 5 simbol ya, dan bunyinya juga. Yang pertama, simbol pertama adalah simbol bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua simbolnya adalah rantai ya. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga itu simbolnya adalah rantai. Simbol yang ketiga itu adalah pohon beringin ya. Isi silanya adalah persatuan Indonesia ya. Yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng ya. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima atau sila kelima itu lambangnya atau simbolnya adalah padi dan kapas. Silanya adalah kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu ada 5 simbol beserta 5 isi bunyi silanya sekalian. Sekarang anak-anak buka halaman 17. Di sana ada latihan soal ya. Nah, di gambar ini terdapat 6 gambar ya. Coba anak-anak cari dan amati gambar tersebut.
anak-anak lihat, sesuaikan dari gambar tersebut manakah yang menunjukkan gambar perilaku sila pertama tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setelah anak-anak mencermati dan mengamati gambar tersebut yang sesuai dengan perilaku sila pertama tadi, silakan anak-anak beri tanda centang. Nah, Ibu lihat tadi anak-anak sudah menjawab latihan soal yang Ibu berikan tadi ya, dari ke-6 gambar tadi. Ibu lihat anak-anak semuanya sudah mengerti ya perilaku yang mencerminkan sila pertama tadi. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu materi bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan makna dari ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf itu ya artinya apabila seseorang melakukan kesalahan dan kita sudah mengetahui kita sudah berbuat salah dan haruslah segera meminta maaf. Jadi permintaan maaf itu artinya apabila kita melakukan kesalahan segera harus meminta maaf. Nah, anak-anak sekarang buka teks yang Ibu bagikan atau anak-anak buka di buku paketnya halaman 19. Nah, di sana ada percakapan antara Benny dan Ayah. Nah, anak-anak baca dahulu ya. Kemudian setelah membaca teks tersebut, silakan anak-anak menyimpulkan. Dari teks tersebut, silakan anak-anak tulis manakah yang menunjukkan makna ungkapan permintaan maaf. Ya, tuliskan di lembar jawaban itu kegiatan terakhirnya di halaman 20. Tulis di buku latihan ya. Sudah ditulis, anak-anak mengumpulkannya di WA grup kita ya, WA grup kelas 2 ya. Ibu tunggu waktunya sampai dengan jam 12 siang. Kalau lewat dari situ itu sudah Ibu tidak terima lagi ya, karena jam pelajaran kita sudah berakhir ya. Mungkin itu saja materi yang Ibu